Ustazah, oke, bolehkah kita sholat sunnah, tapi kita masih punya kodo puasa wajib? Nggak ada masalah. Jangan pakai logika-logika, nggak boleh sedekah kalau masih ada utang. Nggak boleh puasa sunnah kalau nggak selesai kodonya. Nggak boleh sholat kalau nggak kodonya. Nggak ada itu logika dari mana? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk nggak ada yang sia-sia. Oh, nggak boleh sedekah kalau masih punya utang, repot ya, satu dunia orang nggak sedekah nanti karena statement itu ya. Jadi yang boleh nggak orang punya hutang sedekah? Ya tergantung, Mbak. Jika dia sedekahnya masih lama jatuh temponya, hutangnya masih lama jatuh temponya, dia pengen sedekah sekarang, ya kenapa tidak dong? Dia sedekahnya cuma 2.000, hutangnya puluhan juta, ya dong. Nah, yang nggak boleh itu adalah kita ada uang hari ini 2 juta, lalu kemudian kita memilih sedekah padahal hutang kita jatuh temponya hari ini, itu yang masalah. Atau hutang kita yang lalu nggak kita bayar, sedekah kita semangat, itu yang masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sedekah subuh kalau dikasih orang sakit, sedekah subuh itu bebas aja, Mbak, mau buat apa. Iya, sedekah subuh di masjid boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, sedekah subuh boleh dikumpulkan, dikasih keluarga saat hari raya, bebas aja, Mbak. Sedekah subuh itu yang penting bukan untuk diri kita, untuk ngasih makan kucing, ngasih makan sapi, kasih THR orang, ya kan, kasih orang tua, kasih anak, gitu kan, siapapun. Pokoknya sedekah itu bebas aja, guys. Baiknya diberikan ke siapa, bebas aja, guys. Mau traktir makan kawan, kasih makan kucing ya, untuk acara 17-an, acara nikahan, bebas aja. Bebas aja, yang penting bukan untuk diri kita, oke? Mau kasih ke non muslim pun boleh, nggak masalah. Itulah istilahnya ya. Ustazah, oke, dosa masa lalu banyak, bagaimana cara taubatnya? Yang pertama, catat dosa-dosa kita. Apa dosa yang biasa kita lakukan? Yang kedua adalah selesaikan atau hentikan. Harus berniat dalam hati. Kemudian yang ketiga, perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Dan ternyata ketika kita lakukan lagi, ada dalil ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ketika kita melakukan lagi wa asbi'is sayyi'atal hasanata, kasih denda diri kita. Misalnya nih, aku pengen taubat dari dosa ghibah misalnya. Sekali aku bergibah, aku sedekah subuh 100.000 misalnya. Kita pengen taubat dari buka aurat keluar rumah. Sekali kita buka aurat keluar rumah, maka kita dendakan diri kita dengan tahajudnya 8 rakaat selama 1 minggu misalnya. Pokoknya ganti keburukan dengan kebaikan ya. Ganti dengan harapan timbangan kebaikan kita jauh lebih besar dibanding timbangan keburukan kita. Catat dosa-dosa kita, komitmen untuk meninggalkannya, perbanyak sholat taubat. Kalau masih dikerjakan, ganti dengan kebaikan. Ingat, taubat amal atau dosa yang sudah ditaubatkan, kalau dilakukan lagi dosanya lebih besar lagi. Itu pasti. Contoh, aku minta maaf nih sama Mbak Yuni karena aku pernah berdusta. Maaf Mbak Yuni, aku bohong. Maaf ya tolong please, aku bohong. Oke, dimaafin nih sama Mbak Yuni. Rupanya besok aku bohong lagi. Pasti kemarahan Mbak Yuni lebih besar dibanding kemarahan yang kemarin. Karena udah diingatkan, dimarahin, bertaubat, lakukan lagi. Dosanya lebih besar. Jadi hati-hati ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Sholat subuh jam 6 kurang masih bisa qobliyah, tergantung daerah masing-masing. Ya, kalau jam 6 kurang di tempatku pun udah agak susah ya untuk qobliyah. Udah genting waktunya ya. Ustazah, tahiyatul masjid bolehkah setelah ba'diyah? Boleh, yang penting masih di masjid, oke? Ustazah, zakat harta bisa diberikan dalam bentuk barang atau uang. Zakat kalau bisa dalam bentuk uang atau makanan pokok ya. Oke, gitu ya. Kalau puasa Yaumul Bid, kalau cuma dilakukan 2 hari doang, nggak masalah ya, nggak masalah. Karena dia tidak wajib juga 3 hari ya. Ustazah, oke.
Sukses karir dan finansial. Waduh, nah ada pertanyaan cara sukses ya. Yang pertama yang penting dalam sukses itu adalah etika. Kalau kita punya etika, maka banyak orang yang akan percaya dan bekerja dengan kita. Kemudian yang kedua adalah konsisten dan persisten. Lakukan hal yang sama terus menerus, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian setahun, 2 tahun, 10 tahun. Kemudian persisten dalam melakukan upaya bekerja setiap hari, ternyata ada kegalauan, ternyata ada gangguan, ternyata ada kesedihan, terus lakukan. Itu namanya konsisten dan persisten. Terus lakukan, jangan mau terganggu fokusnya untuk hal-hal yang akan mengganggu mimpi-mimpi kita. Dan yang paling penting soal uang adalah jangan cepet-cepet naikin gaya hidup ya. Bahwa gini, ketika nih teman-teman coba jawab, kita jawab dulu nih pertanyaannya anak muda nih ya. Aku mau nanya sama teman-teman, coba jawab, salah nggak apa-apa. Ketika teman-teman punya penghasilan 5 juta, teman-teman bisa nabung 1 juta. Lalu ketika penghasilan teman-teman naik 10 juta, nabungnya berapa? Coba jawab. Pakai angka aja, 1, 2 gitu ya. Kita pakai juta. Jawab ya, ketika penghasilan teman-teman 5 juta, bisa nabung 1 juta. Ketika penghasilan 10 juta, nabungnya berapa? Jawab jujur, salah nggak apa-apa. Ini penting, nggak ada di sekolah ini ilmu ini. Oke, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 4 juta. Oke, perhatikan. Ketika ini nggak ada di sekolah ini nggak ada di sekolah. Ini bisa menentukan kaya miskin kita seumur hidup. Banyak orang yang kaya tapi tidak bisa mempertahankan kekayaannya. Artis banyak yang susah di hari tua. Ya, pejabat banyak yang miskin di hari tua. Oke, kenapa? Karena ini nih, karena mindset doang nih. Kalau penghasilan kita 5 juta, kita bisa nabung 1 juta. Berarti pengeluaran kita 4 juta. Lalu penghasilan kita naik jadi 10 juta. Maka kita harusnya bisa nabung 6 juta. 4 juta tetap pengeluarannya. Loh, kita bisa hidup kok dengan 4 juta. Kenapa harus naikin cepet-cepet? Orang yang ketika punya penghasilan banyak, maka pengeluarnya tetap banyak. Itu nggak bakal kaya-kaya, guys. Bahwa hiduplah misalnya gini, guru gajinya misalnya 3 juta. Dia hidup nih dengan uang 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Tahu-tahu dia sertifikasi, dapat lagi 2 juta. 2 jutanya bukan hak kita. 2 jutanya hak masa depan kita, hak zakat kita, hak hari mati kita, hak hari masa depan kita. Jadi jangan terlalu cepat naikin gaya hidup, karena jatuh itu sakit, guys. Bahkan so far teman-teman punya suami yang kaya raya sekalipun, tetaplah hati-hati dalam pengeluaran, karena kita nggak tahu usia orang. Banyak teman-temanku suaminya kaya raya, meninggal jamilah, jatuh miskin lagi. Oke, nah jadi jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Belilah sesuatu itu bisa beli misalnya 5 baru beli 1. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup, itu susah banget nanti teman-teman maju. Banyak orang, karena kita itu nggak harus level tinggi, cukup 1 level dari lingkungan kita aja udah cukup, guys ya. Jadi hati-hati, banyak lingkungan kita yang terlalu cepat naikin gaya hidup. Bahwa tidak ada hubungan pemasukan dengan pengeluaran kita. Pengeluaran kita tetap pengeluaran yang sama, pemasukan kita nggak ada hubungannya. Nah, teman-teman harus bisa sediakan dana darurat 6 kali kebutuhan bulanan. Misalnya kebutuhan kita 3 juta, teman-teman harus punya 18 juta dulu, baru kemudian teman-teman bisa tenang, ibaratnya seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jamilah itu bahasa gaul ya, jatuh miskin lagi. Nah, jadi pertama adalah miliki etika dalam berteman, etika dalam bekerja ya, disiplin, bangun pagi. Yang kedua konsisten dan persisten. Yang ketiga ubah cara kita memandang uang ya, bahwa ketika kita dengan uang gak bersahabat, maka kita tidak akan pernah mapan. Berapa banyak orang kaya yang tidak mampu mempertahankan kesuksesan dan kekayaannya ya, itu ya. Dan kemudian jangan tunjukkan siapa kita, artinya jangan sombong kalau kita di atas. Orang yang baik itu adalah kalau dia di atas dia rendah hati, kalau dia di bawah dia lapangkan hati ya teman-teman. Baru tahu Jamila, iya ada teman-temanku yang tadinya mau kayak Fortuner, jatuh ujung-ujungnya pakai mobil yang di bawah itu. Padahal udah aku ingatkan sebelumnya, jangan beli barang yang kalau kita nggak sanggup beli
2, beli 3, beli 4 ya. Jadi kurangi aja. Semakin surplus dia, semakin besar pemasukan kita dan semakin kecil pengeluaran kita, semakin kita akan masa depannya cerah ya. Jadi seperti itu ya guys. Makanya orang-orang Jepang, ibu-ibu Jepang itu kalau dia mau belanja, dia tulis dari rumah dia mau belanja apa dan dia cari sesuai yang dia belanjain. Dia cari, oh aku mau beli ini tadi, oh aku mau beli ini tadi gitu kan. Kalau orang kita beda, ya dia pengen belanja apa, nyampe ke sana, lain yang direncanakan, lain yang dibelinya. Lain yang direncanakan, lain yang dibelinya. Iya, makanya ibu-ibu Jepang itu, orang-orang Jepang tuh rumahnya kecil-kecil guys. Dia tidak terlihat kaya, tapi rekeningnya gemuk guys. Ya, karena mereka itu wealth, bener-bener kaya, bukan sekedar terlihat kaya. Teman-teman, kita memandang kekayaan dari rumah mewah, mobil mewah, salah total ya, karena bisa jadi dia kredit, ya kan, bahwa kekayaan itu adalah sebenarnya apa yang tidak tampak ya. Orang-orang yang kaya sebenarnya, yang mapan sebenarnya, dia tidak butuh pengakuan karena dia nggak butuh, karena dia udah punya yang lebih besar. Oke, jadi hati-hati ya ibu-ibu Jepang. Makanya pergilah kalau ada rezeki, kalau nggak jalan-jalan ke sana. Tahu film Doraemon? Coba lihat Doraemon ya, Doraemon dan kawan-kawannya, Soneo, Shizuka dan seterusnya. Rumah mereka kecil, kasur mereka cuma mereka geser-geser dan nggak banyak perlengkapan dan perabotan, tapi rekening mereka gendut-gendut. Nah ini dia, jadi kamar mereka kecil ya kan. Oh, film-film Jepang coba, minum mereka cuma pakai teh doang ya, tambah lagi mereka taruh lagi, tambah lagi. Makanan mereka sushi itu sedikit habis. Nah kita pakai sate, wah semua ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi itu dia tadi anak-anak muda yang nanya, ya udah aku tanya. Jadi etika, konsisten dan persisten, kemudian usahakan kita itu berdamai dengan uang. Jangan cepat-cepat naikin gaya hidup, karena selagi teman-teman naikin gaya hidup, jatuhnya nanti sakit ya. Usahakan jangan berhutang, karena tidak berhutang itu adalah bentuk kontrol diri kita kepada diri kita sendiri ya. Kontrol diri kita kepada diri kita sendiri. Kalau ada orang yang sudah mapan berhutang, dari miskin pun dia biasa berhutang itu. Nah karena kekayaan dan kemiskinan itu bukan soal apapun, itulah yang menentukan karakter kita. Kalau kita lihat orang kaya yang dermawan, itu dari miskinnya pun dia tetap dermawan itu. Kalau kita lihat orang kaya yang pelit, waktu miskin pun dia pelit itu. Kalau kita lihat orang kaya sombong, saat miskin pun dia sombong itu. Jadi nggak ada masalah dengan kekayaan. Kaya boleh. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga semuanya orang kaya. Gak ada orang miskin. Umar bin Khattab itu kaya raya, Abu Bakar itu kaya raya, Utsman bin Affan itu ngeri asetnya, tapi mereka tetap rendah hati. Jangan suuzon dengan orang kaya. Sekarang kan banyak tuh, dia cinta dunia, dia kaya. Enggak, tergantung dirinya. Orang kaya itu sombong? Enggak. Kalau ada orang kaya sombong, dari miskin pun dia pasti udah sombong guys. Jadi gini ya, uang itu cuman kaca pembesar yang menentukan sikap kita. Orang yang rendah hati dengan banyak uang makin rendah hatinya. Orang yang dermawan dengan banyak uang semakin dia dermawan. Orang yang sombong makin banyak uang makin dia sombong. Orang yang baik dengan banyak uang dia makin baik. Itu hanyalah citra diri kita. Uang itu cuman kaca pembesar saja ya. Maka kalau ada teman-teman lihat orang kaya yang dermawan, waktu miskinnya pun dia pasti dermawan. Kalau teman-teman suka bilang, aku kalau nggak ngutang saja, nggak kredit, aku nggak bisa beli rumah, aku nggak kredit, aku nggak bisa beli mobil. Aku udah dengarkan kata-kata ini mulai dari aku belum lahir rasanya lah ya. Banyak teman-temanku yang suka bilang, aku Nel nggak kayak kamu ya kerjaannya banyak, bisnisnya banyak. Aku nih Nel, kalau seandainya aku nih nggak kredit mobil, aku nggak akan bisa dapat mobil. Aku udah larang ya, kata aku gitu kan. Aku udah larang, tahanlah keinginan, nabung dulu lah, oke? Sekarang kan kami udah berusia nih kan, kayak aku nih kan udah usia maghrib menjelang isya kan. Sekarang kalau duduk sama teman-temanku, dia ngutang lagi guys. Loh kemarin kamu bilang 10 tahun yang lalu nggak bisa beli mobil kalau nggak kredit. Sekarang kalau udah ada mobil, kok ganti mobil lagi untuk kredit? Harusnya udah nggak kredit lagi dong. Ya harusnya udah nggak ganti mobil lagi dong. Harusnya udah nggak ngambil hutang lagi dong. Kan udah ada mobil gitu kan. Ya juga Enel ya, waktu susah aku kredit, waktu kaya aku juga kredit. Nah bukan soal susah dan kayanya, tapi soal karakter kamunya. Paham ya teman-teman ya? Nah seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang kalau aku nggak kredit, aku nggak bisa dapat mobil,
Nggak betul itu. Coba aja lihat nanti kalau kaya, dia pasti kredit juga. Bukan karena dia nggak ada uang dia kredit, memang karakternya. Ya, oke. Jadi aku minta maaf, aku jadi jawab ini karena jarang kita bahas. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah. Orang tua harus mewarisi apa? Orang tua warisi pendidikan ya, warisi pendidikan. Jangan warisi harta. Kalau sekedar mewariskan harta, terus dia nggak punya attitude, nanti hartanya habis, dia nggak punya teman. Kasihan anak kita. Dia udah tahu mana pekerjaan mulia, mana pekerjaan hina. Ya, yang dia pembantu dia marahi, yang teman dia agung-agungkan. Meninggal orang tuanya, uangnya ada, ninggalkan warisan itu setahun aja habis kalau dia nggak pandai. Setelah itu nanti dia kehilangan teman karena nggak punya etika. Uang hilang, teman hilang. Hati-hati. Etika nomor satu, adab nomor satu. Ya, nah tapi kalau kita nggak punya uang tapi kita punya adab, orang kasihan sama kita. Orang buka peluang untuk kita biar kita jadi lebih bagus. Hati-hati, jangan besarkan anak dengan uang, besarkan anak dengan nilai, citra diri. Ya, besarkan anak. Belum ada aku tengok teman-temanku yang dibesarkan dengan uang jadi orang, guys. Nggak ada, guys. Rata-rata susah dia, belum tua aja udah susah gitu guys. Karena ketika dia cuma diwariskan harta, dia nggak bisa ngelola harta, udah gitu dia sombong sama orang-orang, ya dia kehilangan dua guys. Dia kehilangan uang dan kehilangan kawan guys. Pasti dia kehilangan kawan, orang nggak suka sama dia gitu. Tapi kalau kita nggak ada uang, kita mampu menghargai orang lain, kita punya etika, uang itu ada. Orang akan nyari kita untuk bekerja karena dia percaya dengan kita. Hati-hati, jangan besarkan anak dengan harta, besarkanlah dengan nilai ya. Oke, belum ada lagi orang yang dibeliin mobil, dibeliin apa-apa, sukses tuanya. Nggak ada guys, nggak ada ya. Tapi diajarin cara beli motor, diajarin cara punya mobil, diajarin cara nabung, diajarin menahan keinginan. Itu oke. Jangan punya prinsip, aku dulu susah, nanti anakku aku nggak mau, apa yang dia mau aku kasih. Bencana alam dunia, udah bencana. Kalau orang tua punya prinsip, aku dulu susah, mau apa-apa aku tahan, aku nggak mau anakku nahan, bencana, paham teman-teman? Anak itu harus diajarkan menunda keinginan, harus ditahan sehari, 2 hari, setahun, karena itu adalah bagian dari pelajaran. Dia harus mampu nahan keinginan, kalau enggak nanti dia ngutang terus ke bank. Oke. Nah, hati-hati tuh. Aku dulu susah aku. Kenapa? Aku dulu mau apa-apa tuh susah. Aku nggak mau turun ke anakku. Selamat, welcome, masuk ke bencana alam terdahsyat di muka bumi. Oke, nah padahal anak itu harus diajarkan menahan. Kamu main tunggu dulu nak. Coba kamu nabung dulu, baru beli ini. Tunggu dulu nak, tahan dulu, nggak usah sekarang lah, besok. Itu penting, menunda keinginan harus diajarkan. Kalau enggak nanti, oh dia sibuk kartu kredit, dia sibuk dengan riba, dia sibuk pinjam utang sana utang sini. Itu kan karena enggak mampu menahan keinginan. Welcome, bencana terbesar lebih hebat daripada tsunami ya. Oke, gitu ya. Prinsip-prinsip itu enggak boleh dikeluarkan, salah total itu ya. Sama anak tuh jangan pelit-pelit banget, sama anak tuh manjain aja, kasih aja, bencana. Karena usia kita nggak bakal panjang lagi, dia yang akan melanjutkan perjuangan. Kalau kayak gitu caranya berarti kita meninggalkan anak dalam keadaan yang lemah. Sementara dalam dalil dikatakan jangan kalian tinggalkan anak-anak yang lemah. Oke, Ustazah kita lanjut ya. Kok aku jadi ngomongin itu, nggak apa-apa lah ya. Oke, jika subuh jam 4, jam berapa sudah mulai sholat duha? Jam 6.30 sudah bisa sholat duha ya teman-teman ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, kalau puasa boleh nggak pakai obat tetes mata? Itu ikhtilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak ya. Jadi teman-teman kalau bisa hati-hati aja. Oh, nggak apa-apa ya guys, nggak apa-apa ya. Sekali kan tadi ada yang nanya kayak mana cara sukses finansial gitu ya. Oke ya, dan yang paling penting jangan flexing, jangan sombong. Orang nggak butuh duit kita yang kita tampakkan itu. Orang nggak butuh mobil kita yang kita tengok-tengokkan itu. Orang nggak butuh, nggak numpang makan dengan kita dengan menampakkan rumah-rumah yang besar-besar itu. Orang nggak butuh duit kita guys. Yang orang butuh adalah kita menghargai mereka. Sombong itu nggak ada orang yang suka. Mau sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, orang nggak butuh duit kita guys.
Yang orang butuh dia dihargai, yang orang butuh dia diperlakukan dengan baik. Jadi orang yang sombong semesta akan merendahkannya, tapi orang yang rendah hati semesta akan meninggikannya. Nah kalau kita sombong, nanti ujung-ujungnya kalau kita jatuh, orang bilang apa? Rasain lu. Tapi kalau kita rendah hati, orang akan bilang apa? Duh, kasihan ya dia baik loh, kok bisa dia kayak gitu ya. Kalau kita mati, orang menderita guys, orang kasihan nengok kita karena kita baik. Jadi nggak usah lah tampakkan hal-hal yang nggak terlalu penting untuk kita tampakkan. Karena orang nggak butuh juga mobil kita itu, orang nggak butuh duit kita, orang juga nggak butuh rumah-rumah kita itu. Yang orang butuh adalah bagaimana kita menghargai mereka, menghormati mereka, bermanfaat buat mereka. Oke, jadi kesombongan harus dihilangkan, sama sekali nggak boleh ada. Mayyamal misqala la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Semua orang-orang yang bekerja bermitra dengan aku, kalau dia sombong aku akan bilang, hati-hati kak, jangan posting sembarangan. Kalau posting sembarangan nanti banyak orang yang gak suka dengan kakak, ujung-ujungnya nanti ada kompetitor, ujung-ujungnya nanti kakak dijatuhkan. Kalau kakak jatuh aku juga jatuh karena kita mitra. Oh ya Ustazah, gak boleh ya posting-posting sembarangan. Gak usah. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Nah, jadi semua mitra-mitra aku ingatkan. Nanti kalau dia terlalu sombong, kompetitor banyak. Orang jatuhin bisa pakai sihir, bisa pakai ilmu lain. Kalau dia jatuh, aku juga jatuh, guys. Makanya semua mitraku rata-rata sefrekuensi dengan aku. Nikmati aja kesuksesan dengan orang-orang tersayang, nggak perlu disampaikan. Kayak gitu. Ya, Ustazah, suami nurut orang tua untuk hidup boros dan diajari pinjam sana sini. Ya. Nggak usah ikut tanda tangan apapun, kredit nggak usah. Ya, Ustazah, oke, gimana menghadapi tetangga yang julid dengan pencapaian kita? Tidak usah tampakkan kelebihan kita dengan orang-orang yang hasad, nggak usah. Ya, cukup kita tampakkan kelebihan kita dengan orang-orang yang support dengan kita. Persoalan julidnya dia nggak ada masalah dengan kita, dia cuma bermasalah dengan dirinya saja. Orang-orang yang hasad, orang-orang yang ngomongin kita, fitnah kita, zolim sama kita, orang-orang yang julid sama kita, orang-orang yang kepo, nggak ada masalah mereka dengan kita. Mereka cuma ada masalah dengan pikiran mereka saja. Biarkan saja. Orang-orang yang suka ngujat kita, cari-cari salah kita, nggak ada masalah dengan kita. Saya sering kok dibilang teman-teman, Nel, itu orang lagi ngomongin kamu dulu waktu di kantor ya. Itu orang ngomongin kamu, dia nggak. Kok kamu nggak protes? Kok kamu nggak marah balik? Enggak. Aku nggak ada masalah dengan mereka. Mereka cuma masalah dengan diri mereka sendiri. Terus kok kamu nggak hajar mereka? Enggak, aku punya kerjaan lain yang lebih penting dibanding harus ngajar mereka. Kayak gitu ya. Jadi abaikan saja, nggak usah dipikirkan, aman aja. Ustazah, saya punya usaha. Ustazah, puasa pakai obat gula insulin nggak masalah mbak, insulin nggak masalah. Ustazah, kalau berdoa bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau doa bersama imam kan nggak ngerti artinya, itu nggak ada problem ya teman-teman. Cuman nanti setelah imamnya walhamdulillahirabbil alamin gitu kan, maka kita tetap lakukan yang namanya doa sendiri ya. Oke, teman-teman tunggu aku sebentar ya guys, sebentar ya teman-teman ya. 70 tahun tunggu ya. 70 tahun. Oke, sudah 70 tahun ya. Oke, maaf ya. Yuk kita lanjut ya. Keburu tuh.
Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sebentar ya, bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja, ya. Kalau muncul syahwat aja, ya terserah teman-teman mau pilih yang mana. Reksadana, ambil reksadana yang syariah, seperti reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan peer-to-peer lending bisa tapi yang syariah ya. Ustazah, oke, sebentar, saya punya usaha trik marketing aman dalam Islam. Wah, ini panjang Mbak. Panjang. At the end kita belajar ya Mbak Desca ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Pengen umroh tapi suami belum bolehin. Baca doa supaya tidak ada halangan berangkat umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku, oke. Oke, nggak boleh Mbak Sri Sudia, nggak boleh nge-live pakai video ceramah aku, nggak boleh Mbak Sri Sudia. TikTok akan marahin nanti akun Mbak, ujung-ujungnya akun Mbak nanti ditutup. Oke, ini dia doa supaya gampang ziarah ya. Nah, kadang-kadang ada uang tapi suami nggak ngizinin, suami ngizinin uang nggak ada. Nah, ini dia. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Kalau mau gimana, akikah usia 18 boleh nggak jadi masalah. Akikah usia 18 tahun boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, kayak gitu ya. Apa hukum umroh tanpa mahram? Lah, mahram itu kan bukan cuman suami. Suami itu mahram karena ikatan pernikahan. Orang tua itu mahram karena ikatan nasab. Lah, teman-teman satu bis, teman-teman satu travel, kalau dia perempuan kan dia mahram kita. Teman perempuan kita itu mahram kita. Selagi kita pergi umroh, walaupun sendiri kayak aku, sendiri umroh, kan ada perempuan lain di situ. Mereka adalah mahram kita. Oke. Jadi jangan menganggap mahram itu cuman suami, cuman orang tua. Salah itu. Perempuan dengan perempuan juga mahram kita. Ya gitu ya. Saya punya hutang pinjol tapi hilang kontaknya, ganti dengan sedekah ya. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutang saya. Oke. Ustazah, saat haid baca Yasin dan Al-Fatihah masih boleh ya, atau sekedar ngulang-ngulang hafalan atau boleh ya. Ustazah, sholat kodo selalu dikerjakan tiap hari. Kalau Mbak Sofi ingat jumlahnya bisa kodo. Kalau nggak ingat jangan ya, sekedar bertaubat saja ya. Ustazah, contoh reksadana syariah. Ada reksadana syariah, contohnya contoh perusahaannya. Bisa teman-teman ambil RDPU aja, reksadana pasar uang syariah, atau reksadana campuran syariah. Kalau dia reksadana campuran, dia akan menginvestasikan uang kita nanti ke saham-saham yang syariah, ke obligasi-obligasi yang syariah, ke peer-to-peer lending yang syariah. Coba tanya ke tempat teman-teman beli reksadana, ke mitra usahanya ya. Bilang aku mau reksadana yang syariah, oke? Ustazah, oke, doa kunut apakah dibaca setiap witir? Boleh iya, boleh tidak. Oke ya. Oke, gitu ya. Ustazah, Ustazah kok tahu semua? Maksudnya gimana? Tahu semua apa? Ustazah, batas akhir sholat duha jika azan zuhur jam 12 ya, jam 11, 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Oke ya guys, Ustazah, oke, aku udah khatam di Juludin. Ustazah, baca Al-Baqarah saat mens karena ruqyah mandiri boleh, pakai handphone ya bacanya ya. Oke, Ustazah, oke, tahu masalah keuangan? Oh iya, itu tahu, memang itu pengetahuan umum yang ya kayak mana ngomongnya, pokoknya gitulah guys ya kan. Ustazah minta penjelasan soal sholat rawatib ya teman-teman ya. Oke, sholat rawatib itu ada yang hukumnya sunnah muakkad
ya. Nah, kapan dia? Oke, kapan dia sunnah muakkad? Itu dia dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. 2 rakaat setelah zuhur, oke. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu dia sunnah muakkad ya. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu dia hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, udah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, gitu ya. Ustazah, kalau sholat duha suratnya pendek nggak apa-apa, nggak baca ayat pendek pun nggak apa-apa, itulah ibaratnya. Cuman sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan asyams, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Lagi haid pegang majmu' syarif boleh, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada sholat sunnah ghairu muakkad namanya. Jadi dia tidak sholat sunat muakkad tapi ghairu muakkad ya. Oke. Ustazah, oke, kata Pak Ustadz, ngapa Ustadz? Asar ada, sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, sebelum isya ada, tapi hukumnya sunnah ghairu muakkad. Dia tidak sunnah muakkad. Maksudnya dia tidak terlalu disunahkan, tapi boleh dikerjakan ya. Qobliyah subuh jam 4:45, pokoknya yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu masih bisa dikerjakan sebelum selama masih ada waktu sholatnya, selama masih ada waktu sholatnya ya teman-teman ya. Oke.